kasih dari Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya habis makan siang untuk mendengar saya menyampaikan materi. Terima kasih dari UPAP dan fakultas yang sudah menyelenggarakan acara ini. Panitia, terima kasih. Saya aja. Jadi untuk saya akan melanjutkan materi Mas Wahyu bahas tentang tendensi sentral. Dan salah satu statistik yang diangkat adalah mean atau average, atau dalam bahasa Mas WC itu norma atau yang biasanya. Nah, itu menjadi salah satu konsep yang penting berkaitan dengan variabilitas ya. Maaf nanti kalau misalnya rumus-rumus saya sampaikan di sini, harapan saya lebih ke memfamiliarkan rumus dan the reasoning behind formula, sehingga teman-teman di sini Bapak Ibu bisa lebih memahami beberapa konsep variabilitas yang penting dalam statistik. Oke, jadi variabilitas itu seperti apa? Pertanyaan pertama, secara statistik, bagaimana kita tahu bahwa ada variabilitas? Atau dengan kata lain, variabilitas itu keanekaragaman. Keanekaragaman. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ada keanekaragaman atau tidak? Atau bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu itu variabilitasnya tinggi atau rendah? Itu seperti apa? Kalau kita lihat gambar ini, kalau kita lihat gambar ini secara visual, apakah ada keanekaragaman atau tidak? Ada variabilitas atau tidak? Ini secara visual ya. Secara visual, kalau misalnya yang kita ukur adalah tinggi badan, tampaknya di sini tinggi badannya ya, itu secara visual. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan secara visual ini ada perbedaan, ya belum tentu ya. Harus ada pengukuran. Nah, untuk lebih memastikan, kita perlu ada data. Nah, ini menjadi lebih jelas. Apakah ada variabilitas atau tidak? Apakah dalam tinggi badan ada keanekaragaman tidak? Kita lihat nilai-nilainya, tinggi badannya semuanya 150 cm. Bagaimana kita tahu ada perbedaan atau ada variabilitas atau tidak? Kira-kira apa yang dilakukan? Sebenarnya, ketika kita ingin menjawab pertanyaan tentang variabilitas, salah satu hal yang kita lakukan adalah mencari selisih. Ya, ini konsep inti dalam statistik. Dalam konsep-konsep dan rumus-rumus statistik, ketika kita ingin mengetahui variabilitas, apakah itu sum of squares, apakah itu variance, apakah itu standard deviation, mean deviation, semuanya berkaitan dengan selisih. Selisih. Jadi itu konsep yang penting. Kita mengetahui ada variabilitas atau tidak ketika kita melihat selisih satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat selisih di sini ada variabilitas atau tidak, kita bisa membandingkan partisipan 1 dengan partisipan 2. Kita lihat selisihnya 150 kurangi 150, 0. Kita bisa membandingkan partisipan 3 dengan partisipan kelima. 150 kurangi 150, 0. Artinya apa? 0, tidak ada perbedaan tinggi antara partisipan 1 dengan 2, tidak ada perbedaan tinggi 3 dengan 5. Kalau ukurannya cm ya. Artinya apa? Tidak ada variabilitas tinggi badan kalau dalam partisipan. Atau dalam dataset ini tidak ada keanekaragaman tinggi badan. Ya, itu konsep yang pertama. Selisih digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah ada variabilitas atau tidak. Di sini secara visual tampak tidak ada variabilitas. Kita buktikan lagi dengan data-data di sini tidak ada variabilitas. Nilai semuanya sama. Dengan kata lain ini apa? Constant ya. Konstan. Tidak ada yang vary ya, bukan vary ya, VARY, tidak ada variabel. Sampai sini oke ya? Oke, sekarang kita bandingkan dengan sini. Secara visual, kira-kira ada perbedaan tidak? Ada variabilitas atau tidak?
Kalau kita lihat dari sini, tampak secara visual perbedaan tinggi badan kayaknya berbeda. Secara visual sepertinya ada variabilitas. Tapi apakah kita yakin secara visual? Untuk memastikan kita perlu lihat datanya, tabulasi seperti apa. Kita menggunakan operasi yang sama ya, mencari selisih. Dan kita bisa membandingkan partisipan 1 dengan partisipan 2, 165 dikurangi 130, 35 cm. Kita bandingkan partisipan 3 dengan partisipan 5, 30 cm. Nah, karena ada selisih, artinya ada variability, ada keanekaragaman. Kita bisa melihat selisih, membandingkan partisipan 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4, dengan 5, dan kita akan melihat ada perbedaan. Nah, jadi ini contoh sederhana bagaimana selisih itu menjadi salah satu cara untuk melihat ada perbedaan atau tidak. Yang kita lakukan di sini adalah mencari variabilitas antar individu, yaitu partisipan 1 dengan partisipan 2 tinggi badannya beda. Berarti ada variabilitas. Antara 3 dan 5 ada selisih 30 cm, ada variabilitas. Itu baru tingkat individu. Biasanya yang kita lakukan ketika kita melakukan analisis adalah melihat variabilitas secara kelompok. Ketika kita melakukan t-test, kita melakukan perbandingan self-esteem antara laki-laki dan perempuan. Kita melihat intervensi, pengaruh sebuah intervensi, apakah itu beda antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, dengan kelompok follow-up. Itu beberapa contoh bagaimana kita sebagai psikologis mencari variabilitas kelompok. Nah, jadi kalau misalnya nilai variabilitasnya 0 atau tidak, atau nilai selisihnya 0, berarti tidak ada variabilitas. Kalau misalnya nilai selisihnya dan nilainya positif atau negatif, itu ada variabilitas. Nah, bagaimana kita mengamati atau bagaimana kita mencari ukuran variabilitas untuk kelompok? Ini berkaitan dengan salah satu konsep yang disampaikan Mas Wahyu tentang average, mean. Ya. Sebelumnya yang kita lakukan adalah mencari selisih antara individu. Nah, kalau misalnya untuk kelompok, kira-kira kita cari selisih dengan apa? Tendensi sentral dengan average. Kalau sebelumnya secara individu, kita mencari variabilitas perbandingan atau selisih tinggi badan antar individu. Tapi kalau misalnya kelompok ini, misalnya sebuah kelompok, kita mencari selisih nilai individu dengan rata-rata kelompok. Itu bedanya. Ya. Jadi kita ingin tahu nih, variabilitas kelompok ini berapa? Variabilitas kelompok ini berapa? Variabilitas kelompok ini. Untuk yang ini tampaknya tidak ada variabilitas. Untuk kelompok ini tampaknya ada variabilitas. Ini juga tampaknya ada variabilitas. Tapi variabilitas yang lebih tinggi kelompok ini atau kelompok ini. Nah, ini kita sudah berusaha menjawab pertanyaan variabilitas kelompoknya, bukan variabilitas individu. Jadi mau ditanyakan? Sangat jelas. Terima kasih Pak. Guru nganggur rumus. Jadi tambah pede kalau jadi komen sama Pak Fatur. Tadi udah grogi Pak, habis makan grogi. Jadi kalau misalnya untuk analisis kelompok, membandingkan nilai masing-masing individu dengan rata-rata, ya, itu konsepnya. Jadi misalnya untuk tinggi badan, yang perlu kita cari tahu, misalnya untuk di kelas ini, kita ingin tahu variabilitas tinggi badan di ruangan ini, kita perlu tahu dulu tinggi badan rata-rata di ruangan ini berapa. Kemudian setelah itu, kita ambil tinggi badan setiap peserta di ruangan ini, dan kita lihat selisihnya berapa. Ya, itu menuju mencari variabilitas kelompok. Yang kita cari itu mean deviation. Mean deviation itu apa? Mean itu average-nya, nilai rata-ratanya. Deviation itu apa? Selisih. Deviation itu menyimpang dari rata-rata. Atau dengan kata lain itu adalah selisih dari rata-rata.
Nah ini boleh rumus-rumus ya Pak Fatur. Mohon maaf. Nah, jadi sebenarnya rumus ini saya menganggap ini sebagai bahasa aja ya. Jadi kan ada bahasa Python, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa ya? Statistik ya, atau matematik ya. Bahasa matematik. Nah, jadi ada beberapa simbol yang perlu kita pahami. Ini sigma itu untuk penjumlahan. Kemudian rata-rata ini y bar. Ini salah satu data. Jadi kalau misalnya ada YI, ini berarti partisipan keberapa? Partisipan 1, 2. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan simbol. Ini rumus sum of squares. Itu penjumlahan dari sebuah data dikurangi dengan rata-rata, kemudian diakar. Jadi kami sebagai operasi matematis yang menggambarkan sebuah konsep. Jadi sekarang udah mulai teknis ya, mohon maaf, menggambarkan. Nah ini variabilitas berat badan sebuah kelompok. Jangan lupa, ketika kita ingin mencari variabilitas, yang kita perlukan pertama apa? I. Jadi kalau kita ingin mengetahui variabilitas berat badan, yang kita cari dulu adalah mean berat badan dari 5 orang ini. Nah, ini adalah 66. Itu di mana? 66 itu ada di sini. Garis biru itu average. Variabilitas kelompok itu sebenarnya apa? Variabilitas kelompok itu sebenarnya sejauh mana masing-masing data point ini menyimpang dari. Dengan kata lain, sejauh mana masing-masing data point ini itu memiliki selisih dengan mean kelompok. Nah, jadi kita udah dapat berat badannya, kita sudah dapat mean-nya. Secara visual seperti ini, nggak ada yang namanya Joni di sini atau Ayu, jadi aman. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan simbol Y5 itu partisipan nomor 5 namanya Dharma. Ini artinya berat badan Dharma 90 dikurangi dengan mean. Sehingga kita dapat tabel yang seperti ini. Nah, waktu saya dulu mahasiswa biasanya kita langsung hitung ke sini, gitu kan ya, pakai kalkulator. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan. Nah, jadi misalnya Y5 data nomor 5 dikurangi dengan mean itu sebenarnya ini. Nilai Dharma itu 90 ya, 90. Mean-nya 66. Nah, kita perlu cari mean deviation. Karena ini menunjukkan variabilitas kelompok ya. Jadi selisihnya itu dengan rata-rata. Ini kita lakukan untuk semuanya. Joni berat badannya itu 65. Kita cari selisihnya dengan 66. Mean 1. Mean 1 itu artinya apa? Oh, min 1 itu artinya apa? Min 1 artinya dia berat badannya di bawah rata-rata. Kalau misalnya si Lucy minus 21, artinya apa? Artinya dia berat badannya itu 21 kilo di bawah rata-rata berat badan kelas. Kalau misalnya nilai positif, Dharma, misalnya Dharma ini 24, nilainya positif, artinya Dharma berat badannya di atas rata-rata kelas. Ya. Oke. Nah kemudian setelah kita memperoleh mean deviation atau selisih ya, karena kita menggunakan selisih, kira-kira apa yang dilakukan? Kita jumlah, gitu ya? Kita jumlah atau kita makan? Oke. Apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi kalau misalnya kita jumlah? 0. Jadi kalau kita jumlah, kita jadi 0. Pertanyaannya, apakah 0 ini bisa dipercaya? 0 artinya apa? 0 artinya tidak ada variabilitas. Tidak ada keanekaragaman. Padahal kita tahu nih, Joni itu berbeda dengan rata-rata. Lucy juga berbeda dengan rata-rata. Dharma juga berbeda dengan rata-rata. Berarti nilai 0 ini itu salah. Ya. Berarti perlu kita akali dengan sebuah operasi sehingga nilainya tidak 0. Apa yang kita lakukan? Kita kuadratkan atau bisa dimutlak.
Umumnya yang dilakukan dikuadratkan, lalu dimutar. Saya terus terang nggak tahu kan. Tapi yang biasa kita lakukan itu dikuadratkan. Kalau misalnya kita kuadratkan, kita dapat minus 1 dikuadratkan jadi 1, minus 21 dikuadratkan jadi 41, min 16 jadi 256. Kita kuadratkan, kita jumlah, dan kita dapat 1470. Ini tidak nol. Kalau sebelumnya itu tidak ada variabilitas. Sekarang nilainya positif, artinya ada variabilitas kelompok. Nah, jadi itu kenapa teman-teman perlu memahami squaring-nya itu buat apa? Kalau tidak di square, tadi penyimpangannya tadi, deviation-nya, kita akan mendapatkan nilai yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi perlu diakali dengan kita kuadratkan. Nah, jadi ini yang namanya sum of squares. Sum of squares itu sebenarnya apa? Sum itu penjumlahan. Squares itu apa? Kuadrat. Jadi sum of squares sebenarnya penjumlahan dari kuadrat-kuadrat. Kuadrat dari mana? Ya dari nilai mean deviation. Ya. Biar keren saya tampilkan rumus-rumusnya. Ya, jadi sum of squares, ya itu cerita di balik sum of squares. Itu perlu kita lakukan sehingga kita mendapatkan nilai variabilitas untuk kelompok. Apakah sum of squares itu menjadi nilai yang cukup kredibel? Atau ada persoalan dengan sum of squares? Jadi sum of squares ini sudah menggambarkan bahwa ada variabilitas kelompok ya. Dan ini sebenarnya bisa digunakan. Tapi kalau dipikir, apakah sum of squares ini cukup kredibel? Karena terus terang saya tidak tahu cara menjawabnya gitu ya Mas. Tapi jawaban yang saya bayangkan bukan itu. Tapi makasih Mas. Saya perlu belajar lagi atau Rifki jawab. Jawabannya bukan itu. Mungkin itu jawaban yang benar tapi bukan jawaban yang saya maksud. Kira-kira sum of squares kelemahannya di mana? Sum of squares ini angkanya 1000. Terus ini sangat bergantung dengan jumlah sampel. Jadi kita dapat 1470 ini dengan 5 partisipan. Kalau misalnya partisipannya 1000, sum of squares-nya juga besar. Jadi meskipun ini memberikan sebuah gambaran variabilitas, tapi ini masih kurang akurat, masih terpengaruh dengan jumlah sampel. Karena persoalan itu, apa yang kita lakukan sehingga ukuran variabilitasnya menjadi lebih kredibel atau tidak begitu terpengaruh oleh jumlah sampel. Umumnya yang kita lakukan dibagi dengan jumlah sampel. Sehingga sum of squares ini untuk sum of squares ya kita bagi dengan kita membagi dengan ini itu sebenarnya sudah menjadi varians. Jadi varians itu sebenarnya apa? Kalau dalam teksnya Hayes kalau salah, average sum of squares itu lebih mudah untuk dihafal. Average sum of squares. Average itu apa? Average itu dibagi dengan sesuatu. Sum of squares-nya berapa? Dibagi dengan N. Kalau misalnya untuk data populasi, kita bagi dengan N. Tapi kalau misalnya untuk data sampel, kita bagi dengan N-1. Nah, itu ada perbedaan. Tapi secara konsep, dari sum of squares dan variance, semoga bisa dipahami. Sum of squares dan variance, dua-duanya adalah ukuran variabilitas untuk kelompok. Cuman variance itu lebih baik karena tidak terpengaruh oleh besarnya sampel. Oke, terus variance ini masih belum standar. Jadi ada kaitan variance dengan standar deviasi. Variance itu ini standar deviasi tinggal diangkat.
Tapi komponen dari rumusnya sama. Penjumlahan sum of squares, jadi ini mean deviation ya. Data dikurangi dengan mean, dikuadratkan, dibagi dengan n, ini semua diakar. Kita akan memperoleh standard deviation. Nah, standar deviasi itu secara penelitian itu memang manfaatnya cukup banyak. Jadi kita bisa membagi data kita menjadi ke beberapa kelompok. Standar deviasi intinya adalah sejauh mana data itu dispersed, ya. Dispersed itu menyimpang atau berjauhan dengan rata-rata. Nah, jadi konsep tendency sentral, konsep rata-rata, mean, itu menjadi sangat penting. Karena pada akhirnya variabilitas dilihat dari sejauh mana data itu menyimpang dari mean. Atau dengan kata lain, sejauh mana data itu berselisih, memiliki selisih dengan mean. Jadi ini contohnya. Ini satu standar deviasi, berarti ini mean-nya ya, mean, ini satu standar deviasi di atas mean, ini dua standar deviasi di atas mean, ini tiga standar deviasi di atas mean. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran distribusi data berdasarkan standar deviasi. Nah, kalau di sini, ini berarti datanya itu satu standar deviasi di bawah mean, ini dua standar deviasi di bawah mean, dan ini tiga standar deviasi di bawah. Nah, jadi ini berguna untuk memaknai data, sehingga kita bisa membuat kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok yang tinggi, yang rendah, yang sedang, itu pengelompokannya bagaimana? Kita bisa menggunakan standar deviasi. Apakah sebuah nilai itu satu standar deviasi, dua standar deviasi, atau tiga standar deviasi di atas mean atau di bawah. Ini contohnya. Dan ini menjadi salah satu cara untuk kita menentukan kategori-kategori ya, yang biasanya kita temui di skripsi. Ada kategori skor, itu kita cari dari standar deviasi. Nah, ini contohnya, rendah, itu adalah nilai X yang di bawah mean, dikurangi satu standar deviasi. Tadi. Ini kategori berdasarkan algebra. Nah, jadi kalau misalnya variabilitas kelompok, kira-kira kalau kita diminta menebak ya, tidak dikasih data, tapi kita diminta untuk menebak, kira-kira dua kelompok ini variabilitasnya gimana? Yang kanan variabilitasnya lebih tinggi. Secara visual terlihat dari keanekaragaman tinggi badannya. Tapi nantinya juga bisa kita lihat dari sum of squares-nya. Jadi sebenarnya kalau kita diminta untuk estimasi, mungkin yang penting sum of squares, variance, dan standar deviasi lebih tinggi di kelompok ini dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi poin yang perlu diingat, sum of squares, variance, standar deviasi adalah ukuran variabilitas atau keanekaragaman kelompok yang kita peroleh dari beberapa operasi matematika yang sebelumnya. Dan kuncinya adalah mencari selisih dengan mencari selisih dengan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, lanjut ya. Oh iya, mau kan analisis variabilitas untuk kelompok. Jadi ini kayak pertanyaannya Pak Patut tadi, apakah dan jadi kelompok itu kelompok benar apa enggak? Soalnya kan sekumpulan dari orang yang kita ambil 100 misalnya, itu kan sebenarnya bukan kelompok, cuma individu. Tidak ada kaitannya antara mereka. Respondennya itu, Mas. Iya. Iya, Mas. Mungkin kalau saya menjawabnya, Bu, pertama itu true atau tidak, satu mungkin pendekatannya itu true, apakah itu sebagai sampel yang mewakili populasi. Jadi kalau misalnya itu sampel yang mewakili populasi, itu lebih mendekati true gitu ya, atau benar. Kalau detailnya sih ya itu menggambarkan variabilitas kelompok dengan rumus-rumus tadi. Jadi bukan individu. Kalau individu ya kita lihat antar partisipannya. Tapi kalau misalnya untuk kelompok, ya, dilihat selisih per orang dengan mean.
belum menjawab. Oke, jadi dari beberapa konsep dasar ini kita bisa melihat bagaimana variance atau konsep-konsep variability dari sum of squares, variance itu juga muncul di analisis yang lain. Di pengujian asumsi ada homogeneity of variance. Itu artinya apakah variabilitas antar kelompoknya itu sudah sama. Tapi juga untuk analisis perbedaan dan analisis korelasi juga tuh muncul sum of squares, muncul juga variance. Ini contohnya ya, covariation. Jadi kalau misalnya kita lihat rumus covariation, sebenarnya apa? Ada mean deviation, ya kan? X dikurangi B. Tapi bedanya apa? Ada dua variabel sekarang. Ada tinggi badan dan ada berat badan. Jadi dari rumusnya aja ini menggambarkan bagaimana sebenarnya dua variabel tersebut ada selisih dengan mean. Dan itu dilihat dari rumusnya. X min X bar. Ini variabel tinggi badan misalnya. Ini variabel berat badan misalnya. Y minus Y bar. Terus ini sum of products ya. Jadi untuk melihat hubungannya, kita mencari sum of products. Dan perkalian, kemudian kita jumlahkan. Kalau kita cari covariation, sebenarnya covariation itu apa? The average of the sum of products. Apapun kalau di average itu biasanya dibagi dengan n. Jadi kayak tadi, variance itu apa? The average of the sum of squares. Artinya sum of squares-nya dibagi dengan n. Covariance itu the average of the sum of products. Artinya sum of products dibagi dengan n. Tapi konsepnya sama. Kita cari selisih sebuah data dengan ini covariance. Kalau covariance belum standar ya. Artinya kita menggunakan alat ukur yang standarnya masih kita standarkan sehingga kita bisa memperoleh correlation. Ini rumus untuk correlation. Bagian atasnya sama loh. Sum of products. Sum of products itu apa? X min, X bar, atau ini X tinggi badan seseorang dikurangi dengan tinggi badan rata-rata, dan berat badan seseorang dikurangi dengan berat badan rata-rata. Dibagi dengan selisih juga. Jadi komponen ini akan muncul terus. Selisih data seseorang dengan rata-rata. Nah, ini sum of squares. Nah, ini malah muncul. Sum of products dibagi dengan akar sum of squares, variabel tinggi badan, dan ini variabel berat badan. Jadi karena ini correlation atau covariation, artinya sekarang kita menganalisis dua variabel, tidak hanya satu. Jadi ini untuk covariation dan correlation menunjukkan bahwa kita memperoleh analisis hubungan itu ternyata tidak terlepas dari penyimpangan sebuah data dari mean. Itu menjadi konsep dasarnya. Jadi selisih dengan apa? Selisih dengan mean. Cuman ada kombinasinya gitu ya. Jadi prinsip dasarnya sama, cuma ada kombinasi. Monggo Pak. Boleh, saya pusing ya nonton rumus. Iya Pak. Yang tidak pusing boleh bantu saya. Mas Fikri bisa nggak ditambahkan tadi ya, Lima? Boleh maju ya presentasi biar tambah menurut Pak. Bergantian. Nah, yang depan, yang Lisa apa sama? Coba. Itu. Yang awal. Jadi kalau saya tidak menerangkan ini pusing juga dapat itu. Sinau juga. Tapi kalau di visual yang tadi yang urut yang satu garis itu. Yang mana? Bukan. Nah ini. Jadi kalau saya sih lebih suka ini. Jadi gambar ini kita masukkan di dalam distribusi. Jadi misalnya kira-kira rata-ratanya kan antara Ayu dan Beni ya. No, sing ngarang aja ya. Aku tuh nggak berani karena saya belum bicara. Jadi kalau ini dimasukkan di sini kan di sini ada Joni, ya kan?
Joni, di sini ada Lucy. Kalau ditarik dalam bentuk distribusi ya, ada Lucy. Di sini kira-kira Ayu, di sini Dharma, di sini kok berat? Oh, berarti panjang. Sorry. Benny, ini Joni, Lucy, Benny, Ayu, Dharma. Nah, kalau kita sekarang yang distribusi normal mas tadi ada +1, -1, yang gambar yang berikutnya. Nah, ini kan bisa dilihat tadi ya, kebetulan ini yang merah mas. Hitam semua ya, Pak. Kita bisa tempatkan itu di mana posisinya dalam standar deviasi gitu ya. Ya kan? Ini kalau ini cuma juga itu karena kalau ada waktu saya dengan Mas Budan nggak? Ya kalau ketemu biasa. Kan begini. Nah, kovariansi itu adalah menempatkan ini kan di variabel tinggi badan tadi. Tinggi badan. Dengan 5, kalau kita coba menempatkan variabel lain dengan posisi yang sama dengan apa? Sama itu, Pak. Oh, gitu apa? Orang valid plus. Sesuk jubuk yang nganggo uji validitas. Coba. Oke lah ya. Nah, kalau kita buat di variabel lain, misalnya berat, ya tak? Nah, di sini kalau trennya juga sama ya, trennya sama, maka itu kovariansinya sangat tinggi. Korelasinya 1 kan, kalau posisinya sama persis. Joni di sini, Lisa di sini, Bapak Benny di sini, Dharma di sini. Yang sering jadi masalah kan tidak. Jadi misalnya Joni ya pendek ya kurus misalnya. Kayak Mas Budan misalnya. Iya kan? Rifki tinggi dan berat. Jadi si J di sini, tapi L dia tidak di sini, L di sini. Nah, ini mas, ini kalau hitam lagi, ini di iya kan? Nah, mungkin D di sini agak dekat, D di sini juga. Taruhlah dari ini ada A di sini dan dari sini kan cuma ada 2, B sama L yang tidak. Inilah kalau ini korelasinya masih agak tinggi, kovariansinya itu, ya kan? Jadi kalau saya pakai rumus terus kan pusing mas. Makanya tadi saya ngomong belum pakai rumus, kalau kita rumus pusing. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana posisi individu di dalam distribusi, masalahnya kan ada ribuan. Tapi untuk memahaminya pakai aja 5 atau 6. Percayalah kalau kita pakai komputer pasti distribusinya sama ya Mas Wahyu ya, nggak ada dusta kalau komputer kan gitu loh. Nah itulah di situ korelasi. Persoalannya nanti saya akan jelaskan di regresi, ya toh. Kalau tinggi badan menyebabkan berat badan, kan iya toh? Atau berat badan, ya kan? Tinggi badan kan biasanya karena usia untuk 1 sampai 10 tahun lah gitu kan gitu lah. Maka tingginya badannya, misalnya ini sekolah akibat, ya kita ini akan menyebabkan ini. Ya, ketika lahir tinggi badan dan berat badan sudah ada, maka tadi beta nolnya tidak sama dengan 0. Ketika lahir beta nolnya sudah sekian gitu loh. Itu ya, berat badan juga sudah sekian. Maka tidak ada kita start punya data dari 0 sampai dua-duanya dari 0. Nah, inilah yang pentingnya belajar dari variabilitas dan sangat penting kalau kita tidak tahu ini mau orang lagi kenapa itu? Nah, inilah pentingnya kita belajar dari dasar ini. Saya hanya ingin menunjukkan itu, mendukung Pak Budan, dan kadang-kadang terus terang kalau pakai rumus langsung memang pusing, tapi kita harus tahu prinsip dasarnya seperti apa. Mohon maaf kalau tidak benar. Perhatikan inggritnya.
Oh, ya. Makasih Pak Fatur. Waktu jadi berkurang. Oh ibu, ya silakan geser. Ya. Oh ibu mau ya. Tadi dijelaskan Mas Buldan tuh set 1 mentong, nanti beda set yang kedua tuh set satunya lupa Mas Buldan. Jadi supaya jelek banget memorinya. Nah terus tadi tanya ke Bu Nida, Mbak sebelumnya yang Mas Buldan nih ada yang dari basicnya lagi enggak ya? Tadi pagi dijelaskan basic of the basic, kita enggak gitu karena untuk memahami itu tuh kayaknya butuh ada dasarnya lagi gitu loh Mas Buldan. Tapi mungkin udah dari pagi ya yang saya nggak ikut. Oh belum ya? Sebenarnya prinsipnya ya Bu, itu kita kalau misalnya cari variabilitas dalam kelompok, kita tahu mean-nya dan kita nanti lihat mungkin yang slide. Oh, nah ini Bu. Jadi semoga ini membantu ya Bu. Jadi kalau kita cari variabilitas dalam kelompok, kita cari mean-nya berapa? Oh, bukan yang ini. Kebalik. Nah ini Bu. Jadi kita cari mean kelompoknya berapa. Ini. Nanti kita cari masing-masing individu itu selisih dengan mean-nya berapa. Intinya itu Bu. Jadi kalau kita cari variabilitas kelompok, intinya mean-nya berapa, masing-masing individu nilainya sejauh mana itu dengan mean. Dan ketika kita lihat selisihnya, ada yang selisihnya positif, artinya dia lebih tinggi. Ada yang selisihnya negatif, artinya dia lebih pendek. Nah, Memahami itu tuh gunanya untuk apa? Maksudnya memahami selisih skor seseorang dibanding mean itu nanti kemanfaatannya seperti apa gitu ya? Nanti tulisannya ya. Oke, terima kasih. jadi sebenarnya ini cuma untuk menggambarkan bagaimana kita memperoleh ukuran variabilitas. Ya, jadi setelah kita menghitung ini semua, kita akan mendapatkan ukuran variabilitas sum of squares, yaitu yang ini. Kemudian kita akan mendapatkan ukuran variance dan juga standar deviasi. Itu prinsipnya semuanya sama. Jadi melihat mean-nya berapa, sejauh mana data itu menyimpang dari mean atau tidak. Dari situ kita dapat sum of squares, variance, standard deviation. Ini nanti semuanya itu masuk ke analisis yang lain. Korelasi. Ketika kita bahas korelasi, ada juga selisih data dengan mean. Ini untuk ANOVA. Ada juga selisih data dengan mean. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana operasi selisih dengan mean itu muncul di analisis korelasi, covariance, tapi juga untuk analisis perbedaan, ANOVA, dan regresi juga. Sebenarnya itu sih Bu. Tapi kalau misalnya untuk penelitian, apakah kita harus menghitung sum of squares-nya? Tidak sih kayaknya. Kita langsung lihat F-test-nya berapa. Ya, kasih Ibu pertanyaannya. Nah, jadi ini contoh juga. Jadi kalau misalnya ANOVA ya, kita lihat variance between group dengan within group ya. Itu intinya juga sum of squares ya. Kita bermain lagi dengan sum of squares. Sum of squares intinya apa? Selisih mean dengan mean total. Ini selisih mean dengan mean kelompok. Ini selisih data dengan mean total. Sum of squares. Prinsipnya sama, penyimpangan dengan mean. Sehingga kita memperoleh mean square. Mean square itu mirip dengan variance. Karena itu the average of the sum of squares ya. Kita dapat sum of squares-nya, terus kita cari average-nya. Sehingga kita bisa memperoleh F. F itu rasio MSP dengan MC. Nah ini cuma menggambarkan bagaimana sum of squares itu akan selalu digunakan. Ini untuk, jadi itu untuk konteks ANOVA. Ya. Sekarang untuk konteks regresi. Regresi sebenarnya kita menggunakan sebuah garis linier untuk menjelaskan data, ya. Atau untuk membuat prediksi.
Dan persoalannya adalah sejauh mana garis regresi akurat menjelaskan data. Sebenarnya itu kan ya. Nah, ini adalah persamaannya, ini garis regresinya. Kalau misalnya garis regresi ini bisa menjelaskan datanya 100%, kira-kira biru-birunya ada di mana? Biru-birunya tepat pada garis. Ya. Itu prinsipnya apa? Itu prinsipnya juga sejauh mana data itu memiliki selisih dengan garis regresi atau menyimpang dari garis regresi. Jadi kembali lagi, ini semuanya tentang sebuah garis regresi atau mean, data itu berapa jauh itu menyimpang. Nah, untuk menilai apakah garis regresi ini akurat atau tidak, umumnya kita menggunakan R-square. Nah, R-square itu atau istilah lain coefficient of determination. Jadi kalau di sini garis regresi tidak sepenuhnya bisa menjelaskan data, ya kan? Karena ada selisih, ada datanya tidak tepat pada garis. Nah, untuk dapat R-square ini, maaf ada rumus lagi. Oh, tapi sebelum rumus gambar. Jadi sebenarnya R-square itu terdiri dari komponen apa? Sebenarnya komponennya itu selisih. Total sum of squares, ya. Sum of squares dipakai lagi, ya. Tapi ini total sum of squares. Total sum of squares itu apa? Selisih data dengan mean. Yang kedua, residual sum of squares. Residual sum of squares itu apa? Sejauh mana data menyimpang dari garis regresi. Itu yang mana? Ini. Sejauh mana data ini menyimpang dari garis regresi atau selisih data dengan garis regresi. Terus yang terakhir itu model sum of squares atau regression sum of squares. Ini sejauh mana garis regresi lebih baik menjelaskan data dibandingkan dengan mean. Jadi ini dikurangi SST dikurangi SSR. R square itu diperoleh dari apa? Proporsi SSM atau sum of squares model dengan sum of square total. Itu R square. Contohnya di sini, kalau misalnya sum of square ini kan di ANOVA kan sum of squares ya, sum of square total 145. Regression ini sum of squares model 49. Proporsi ini dibagi dengan ini itu sama dengan 0,337. Umumnya kita kali 100 dan kita akan menyampaikan bahwa ini 33,7% proporsi dari berat badan itu bisa dijelaskan oleh tinggi badan. Semacam itu. Ya, jadi ini slide terakhir, semoga tidak pusing. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa konsep selisih dari mean dan variabilitas itu menjadi konsep yang itu mendasari ya, analisis hubungan dan juga analisis perbedaan. Kalau kita menguasai tadi, saya kira kita bisa lebih memaknai temuan R square ya. Jadi misalnya R square ini, saya pernah kaget menguji R square-nya itu 90%. Kalau too good to be true, saya curiga. Sehingga saya minta dia untuk buka dataset. Pas ujian saya minta dia untuk buka datasetnya. Baru dia jelas, itu kok datasetnya banyak. Oh ya Pak, yang ini saya sudah kurangi outliernya. Yang dikurangi berapa? 200. Itu berkaitan dengan apa? Kok hilang? Kok hilang? Dikira 400-an gitu kan ya. Hampir separuhnya. Nah, jadi persoalannya apa? Ketika outliernya yang dihapus ya, itu sebenarnya itu mengurangi residualnya. Tadi Mas Wahyu menyampaikan tentang error, residuals ya, atau sisa gitu ya. Waduh. Ya. Nah, jadi mahasiswa itu juga seperti itu. Jadi dia menyampaikan, saya baca skripsinya dan saya lihat hasil analisisnya,
kok R-square-nya 90%. Oh ya Pak, ini outlier-nya sudah saya hapus semua gitu ya. Jadi dia kayak dengan PD-nya menyampaikan itu tidak menyadari bahwa itu sebenarnya tampering the data gitu. Nah, ketika dia menghilangkan outliers, bisa itu yang regresi. Oke. Baik, nggak jalan. Yang terakhir, yang regresi. Nah, ketika dia menghilangkan outliers, yang terjadi apa? Dia menghilangkan poin-poin ini yang menyimpang dari garis regresi. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah ya datanya itu fitting dengan garis regresi ini. Itu bukan berarti sampelnya bagus ya. Ini artinya dia udah main-main dengan data, manipulasi gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Kalau misalnya datanya too good to be true, mungkin dia secara barbar gitu ya, ngapusin data-data outlier. Dengan kita menghilangkan outlier, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita mengurangi residual sum of squares. Ya. Kita mengurangi residual sum of squares, sehingga regression sum of squares-nya, proporsinya ke total sum of squares menjadi lebih tinggi. Nilai ini menjadi kecil, makanya persentasenya menjadi lebih besar. Itu. Nah, jadi itu semoga dari penjelasan ini Bapak Ibu jadi lebih paham bahwa sebenarnya sum of squares itu menjadi ukuran variabilitas yang mendasari analisis korelasi, regresi, dan juga analisis perbedaan. Dan cara pemaknaan R-square itu saya kira kita perlu memperhatikan sebenarnya R-square itu menjelaskan apa sih. Ya. Semoga dari penjelasan sum of squares ini bisa lebih memahami. Saya kira dari saya sudah cukup, mungkin sisanya tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Apakah berarti kalau ada outlier itu dibiarkan saja atau bagaimana itu? Apakah tidak boleh di... Oke, kalau untuk outlier saya kira ini bisa diskusi ya. Kalau jawaban dari saya itu outlier sejauh mana itu benar-benar mempengaruhi datanya ya. Jadi outlier itu mungkin satu ya. Kalau misalnya satu outlier ini kemudian itu sangat mempengaruhi, ya itu bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan. Tapi mungkin praktek yang kurang baik ini semua outlier itu dihilangkan sehingga garis regresinya seolah-olah itu bagus. Nah itu yang itu keliru itu. Karena kita jadinya berpikiran bahwa wah dua variabel ini sangat bagus ini atau model ini sangat bagus. Padahal itu karena datanya udah diubah-ubah. Kalau misalnya 1, 2 saya kira nggak masalah sih. Cuma kalau udah kayak levelnya masalah. Mungkin dari Mas Wahyu atau Mas Rifki, Mas Ridwan bisa menjelaskan. Baik, ada pertanyaan dari Mas Wahyu dan Nida dan Bu Wenti. Mohon izin Bu Wenti dan Pak Wahyu. Kita akan mulai dari Bu Nida terlebih dahulu. Silakan Bu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guldan tadi refresh gitu ya. Tapi saya tidak ingin bicara tentang angkanya sebetulnya. Tapi kegelisahan saya kaitannya dengan terutama yang terakhir tentang regresi ya. Jadi mahasiswa itu kan seperti hafalan gitu ya. Dari bacaan-bacaan mereka kemudian ketika menggunakan regresi gitu. Lalu ujungnya adalah garis regresi. Nah, itu mulai saya rasanya itu kok kayaknya nggak tepat banget gitu menurut saya ya. Kalau seandainya kita bicara dan kembali ke psikologi bahwa variabel kita itu banyak yang laten gitu. Kalau dalam contoh misalnya ada tinggi badan, berat badan, oke lah itu bisa untuk membayangkan sebuah prediksi. Dan ketika saya membaca sebetulnya ketika tentang pembahasan regresi itu memang banyak digunakan di ilmu ekonomi misalnya, yang kemudian contoh-contohnya misalnya biaya pupuk akan memprediksi harga jualnya. Nah kalau kita kembali lagi tadi ke perilaku dan psikologi, lalu membayangkan sebuah variabel kan di bahasan klinis banget gitu ya, kecemasan bisa memprediksi seberapa dia mengalami
BNC atau gimana. Dan ketika ini ada garis regresi, lalu dibaca secara teknis kan sekian angka naiknya kecemasan itu akan memprediksi sekian angka dari variabel yang satunya gitu. Itu rasanya kok gimana gitu ya? Mungkin saya kurang bisa membahasakan. Salah satu kegelisahan saya bahwa mungkin kita nggak bisa semata-mata kemudian mengaplikasikan atau menggunakan garis regresi itu untuk angka yang ada dalam psikologi. Itu pendapat saya, tidak tahu banyak begitu. Saya mungkin Mas Budan bisa tanggapan, dan mungkin Pak Fatur, saya ini mengundang apa tadi juga sebetulnya saya pengen menanyakan hal yang sama. Fatur Nuhun. Ya, terima kasih Bu Ida. Pertanyaannya, jadi untuk regresi sendiri, regresi linier itu adalah contoh yang paling sederhana. Ya, jadi sebenarnya variasi dari regresi itu ada yang linier dan ada yang non linier. Nah, jadi memang yang lebih mudah untuk dijelaskan sebagai dosen itu yang linier. Untuk saat ini, mungkin nanti kalau Rifki udah S3 kali ya, nanti ada materinya. Tapi sudah ada bukunya ya, Darlington dan Hayes, itu regresi untuk non-linear. Itu performa dengan stres ya. Itu kan udah non-linear ya. Jadi stres rendah, itu performa kecil, stres itu menengah, optimal. Tapi kalau stres tinggi, turun. Itu contoh curve linear. Itu ada rumus regresinya. Saya tahu ada, tapi belum saya baca dan saya belum berani untuk memberi mata kuliah itu. Selain itu juga ada model non-linear yang lain yang banyak digunakan untuk analisis big data. Ini lebih ke kemampuan saya sih untuk mengajarkan, itu belum sampai situ. Tapi dalam bayangan saya pingin nantinya mengajar regresi linear dan non-linear. Cuman untuk saat ini belum. Ada juga misalnya logistic regression, itu juga non-linear, itu memprediksi probabilitas, itu juga ada. Jadi saya kira regresi linear itu contoh yang paling sederhana dan paling mudah untuk diajarkan. Mungkin dari Pak Fatur atau Mas WJ, Rifki mungkin mau menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Buldan atas tanggapannya terhadap pertanyaan Bu Nida. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Mas, dari Ibu Wenti. Terima Saya kasih. silakan. Mas Rifki, ya ini pertanyaan dari orang kualitatif ya Mas Buldan gitu, tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu mengecewakan. Tapi sebelum saya ke pertanyaan, saya ingin mengapresiasi ya penjelasan dari Mas Buldan itu, meskipun pusing dengan rumus-rumus tapi logiknya itu dengan mengawali dengan logik dulu, jadi rumusnya itu lebih make sense, lebih ya, belum tentu saya paham juga, tapi it makes more sense. Jadi pertanyaan saya adalah masih terkait dengan covariance dan korelasi. Jadi apakah covariance itu berjalan paralel dengan korelasi ataukah bukan? Korelasi itu kalau tidak salah adalah standarisasi dari covariance ya, dengan N tadi ya Mas Buldan ya. Nah itu makanya apakah itu berjalan beriring atau gimana ya? Kasih. Ya, jadi kalau misalnya untuk arahnya ya, misalnya covariance-nya positif, koreksi ya kalau aku. Kalau covariance-nya positif, kemungkinan korelasinya juga positif. Bedanya di mana? Bedanya di rentang nilainya. Kalau misalnya untuk korelasi, karena udah standar, itu nilai rentangnya 0 sampai 1. Ya. Jadi korelasi yang kuat itu mendekati 1, 0,9, 0,8 itu korelasi kuat. Korelasi yang lemah itu mendekati 0, 0,1, 0,05, nah itu. Oh, sama ada positif dan negatif. Tapi kalau untuk covariance dan korelasi juga sama kan ya. Kalau covariance-nya negatif, korelasi juga negatif. Tapi lebih ke rentang nilainya. Kalau covariance itu pakai cov, kalau correlation pakai R nilainya 0 sampai 1. Bisa positif, bisa negatif. Tapi hasilnya, interpretasinya satu arah sih. Ya. Oke, makasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Buldan dan Bu Wenti.
pertanyaannya dan juga sudah direspon oleh Mas Buldan. Dan yang terakhir pada Akang WJ, kami persilakan. Saya lupa saya tadi nanya. Kayaknya variasi itu bagus apakah enggak gitu loh, di dalam sebuah data itu harus diperjuangkan agar bervariasi. Tapi nanti aja lah. Saya dengan pertanyaan Bu Wenti jadi pengen jelaskan gitu ya. Harusnya itu Bang. Korelasi sama jodoh. Ya, coba jelas. Kovarian. Oh ini poinnya. Jadi mulai dari Pak Fatur tadi itu kalau di SD itu namanya korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu ini paling tinggi, ini paling tinggi, ini paling rendah, ini paling rendah, seret gitu, itu korelasinya satu. Di sepenuhnya itu nggak ada variasi antar keduanya yang dijelaskan oleh hal-hal yang lain. Jadi ya di situ gitu. Udah itu korelasinya satu. Tinggi, ini, meskipun bentuknya ini, sini, terus ini. Nah, saya ingin yang karena Bu Wenti bertanya apakah kovarian itu apa tadi paralel ya dengan korelasi. Saya akan menjelaskan dengan teori perjodohan. Nah, katakanlah ini Rifki, ini Rifki, ini pacarnya misalkan gitu ya. Katakanlah Rifki misalkan rata-rata sehari itu makannya itu adalah 10.000 per hari. Terus kemudian ceweknya itu rata-rata makannya itu, namanya cewek, agak mahal atau agak murah ya? Mahal. Cukup cicak. Mahal, katakanlah 20.000 gitu ya. Jadi hari ini Rifki 15.000, pacarnya 25.000. Jadi sama-sama di atas rata-rata. Terus hari ini Rifki hari apa? Hari Rabu 5.000, pacarnya juga merasakan apa skripsi itu tawakal empati. Aduh, pacarku makan cuma 5.000, aku tak turunkan 19.000. Misalkan. Nah, kalau itu terjadi, itu kan ada keserasian gitu, Rifki dan pacarnya. Coba. Tapi itu belum tentu sebagai jodoh antara Rifki dan pacar. Kan ada dua faktor. Apa itu faktornya? Ini. Mana tadi sebelum ini korelasi. Nah, ini kan berarti kovarian itu keserasian antar dua variabel. Kalau serasi, tapi belum tentu serasi itu akan tinggi korelasinya, karena ada individualisme. Individualisme itu standar deviasi dari Rifki dan standar deviasi dari pacarnya. Jadi ini keegoisan Rifki, ini keegoisan pacarnya. Serasi, tapi kalau kedua-duanya ini egois, rendah korelasinya. Ya, jadi ini keharmonisan, namanya kovarian. Jangan bangga dengan kovarian yang besar itu belum terstandarisasi gitu ya. Terstandarisasi oleh keegoisan. Jadi kalau kovariannya besar tapi keegoisannya juga besar, rendah korelasi. Jadi makanya belum bisa dibandingkan antara satu kovarian 5.000 belum tentu bervariasi dibanding dengan 1.000 karena ada faktor keegoisan. Nah, semoga menjawab. Sorry tak. Ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya.
Bu Afif, mohon bantuannya Mas. Ya, saya persilakan Bu Afif. Balik ke slide regresi dan ANOVA tadi, saya kira penting sekali dijelaskan Mas Buldan, apa kegunaannya, untuk apa ada ANOVA, dan untuk dalam regresi itu ANOVA itu digunakan untuk apa? Saya kira itu perlu dijelaskan. Kata Rifki. Kalau misalnya tabel ANOVA ini, sebenarnya saya juga kurang paham ya Bu, kenapa judul tabelnya ANOVA, mungkin karena mengacu ke F-testnya ya. Tapi di sini untuk menguji modelnya secara keseluruhan. Ya. Jadi untuk kan ada modelnya ya, modelnya apakah garis ini bisa menjelaskan. Kalau misalnya model garis itu bisa menjelaskan datanya, itu nanti F-testnya, F-nya itu akan besar. Ya. Jadi kan melihatnya dari F dulu toh. Betul. Enggak, ya, jadi apa kita mungkin memaknainya itu lihat dari modelnya itu apakah bisa menjelaskan atau tidak. Kemudian setelah itu baru masing-masing prediktornya gitu kan ya Bu. Ya, jadi mungkin semoga itu bisa menjawab. Makasih Ibu. Misalnya ada contoh kasus. Mas Buldan, misalnya ada contoh kasus misalnya ya, statistik itu ada soal-soal contoh kasus, tapi bukan cerita matematika. Tapi misalnya case variance sekian, nanti itu akan dalam aplikasinya atau implikasinya pada ANOVA apa gitu ya, seperti apa, terus maknanya gitu, interpretasinya gitu. Ada nggak sih hal seperti itu? Kalau itu abstrak banget, mana memorinya ada buruk, jadi wes iso bayangke ini kegunaan, manfaat, terus basicnya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk ini aja ya Bu. Jadi kalau dari ukuran variabilitas di sini yang relevan adalah sum of squares. Nah, yang di sini. Nah, jadi ini kan untuk regresi ya. Kita membutuhkan sum of squares total itu berapa? Nah, residual itu berapa? Kalau misalnya porsi sum of squares residualnya sangat besar, atau residual itu error ya, tadi bahasa Mas Widi. Kalau itu sangat besar, nah itu berarti model regresinya itu kemungkinan tidak signifikan. Jadi kita membandingkan sum of squares yang ini ya Bu. Untuk kasus yang ini ya, jadi sejauh mana model regresi ini dependent variable-nya repair bisa dijelaskan oleh simpati gitu kan ya. Nah di sini regressionnya 49, proporsinya dari 145 ini. Terus dihitung rata-ratanya 49 dibagi 0,987 itu 49. Nah ini berarti karena lebih dari 0, ini berarti bisa menjelaskan. Kalau misalnya errornya lebih besar proporsinya, ini berarti kemungkinan dan regressionnya kecil, yang sum of squares yang ini kemungkinan modelnya nggak bisa menjelaskan. Tapi ini kembali ke angka-angka sih Bu. Mungkin kalau contoh konkretnya, kalau dalam materi yang saya bayangkan belum terlalu eksplisit ya Bu. Karena biasanya kita nggak membahas sampai sum of squares, kita langsung lihat F sama signifikansi. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita penelitian memang biasanya langsung F dan signifikansinya sama perbandingan mean atau R square-nya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Kus atas pertanyaannya dan Mas Buldan atas responnya terhadap pertanyaan yang Bu Kus berikan. Mengingat waktunya sudah lewat sekitar 1 menit, Bapak dan Ibu, mungkin selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Prof. Atul,
Saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Buldan atas sharingnya siang ini dalam berbagi pengalaman. Siap, aman Pak Fatur. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu yang berada di Zoom memiliki pertanyaan? Sekiranya ada, untuk nanti mohon untuk di send saja melalui kolom chat untuk nanti kami bacakan pada sesi selanjutnya. Baik, jika seperti itu Mas Buldan, sekali lagi terima kasih. Bapak dan Ibu, sambil mengiringi Mas Buldan untuk kembali ke kursinya, mari kita berikan aplaus kepada Mas Buldan. Baik, terima kasih Mas Buldan.